Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Lintong Nainggolan, dalam renungan malam yang akan menghantarkan saudara ke peraduan malam dengan mengambil tema mencintai Tuhan dengan benar. Kita mungkin kagum melihat seorang konglomerat dengan hartanya yang berjumlah ratusan triliun, atau seorang pejabat yang agung di mata manusia, yang memiliki kekuasaan dan prestasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Namun mereka tidak ada artinya dibanding seorang yang menjadi kekasih Tuhan. Sebab tidak ada prestasi yang lebih mulia dan yang lebih unggul dari prestasi seorang yang mampu mencapai hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata, "Engkau di hatiku, karena aku tahu aku di hatimu." Tuhan merasa di hati kita ada siapa, juga Tuhan tahu. Dia bukan hanya maha tahu, tetapi dia juga merasa, karena Tuhan punya perasaan dan Tuhan menikmatinya. Tuhan tahu ketika kita mencampakkan dia dan menganggapnya tidak bernilai, karena kita menganggap ada sesuatu atau seseorang yang lebih bernilai, lebih dari Tuhan. Namun dalam panjang sabarnya, Tuhan menanti kita bertobat. Dalam kitab Amos kita menemukan pengkhianatan bangsa Israel kepada Allah, Elohim Yahweh. Bangsa Israel digambarkan seperti perempuan sundal yang melacurkan diri, dan itu sangat melukai hati Tuhan. Namun demikian Tuhan tetap mau menerima mereka kembali. Tuhan mau menyambut kembali istri yang tidak setia, yang menjadi perempuan sundal itu. Sama halnya dengan kita, Tuhan pun mau menerima kita kembali. Walaupun kita lebih sering berkhianat kepadanya. Tetapi kalau kesempatan ini tidak kita gunakan dengan baik, Bapak Ibu, maka kita akan kehilangan kesempatan sampai selama-lamanya. Dan itu sangat mengerikan. Itu kecelakaan yang tidak terperikan, Bapak Ibu. Untuk itu, kita harus serius dan hati-hati mempergunakan waktu yang masih ada. Jangan menunggu waktu yang baik, karena waktu yang baik adalah saat ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu seperti ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Tuhan tidak mengingini seorang pun tidak mencapai Kanaan. Tetapi sebagian besar dari bangsa itu tidak mencapai Kanaan, bukan karena Allah tidak sanggup membawa mereka ke Kanaan. Bukan juga karena Allah tidak mampu, tetapi karena bangsa itu yang mengeraskan hati, yang menolak untuk diseberangkan Tuhan ke negeri Kanaan. Hal ini jangan sampai kita ditipu dengan ajaran yang salah, seakan-akan kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis jika kita mati, kita akan masuk surga. Ini adalah pengajaran yang salah, yang harus kita koreksi dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan memasukkan ke dalam rumahnya orang-orang yang masih berkhianat kepada Dia, orang-orang yang tidak setia,
Oleh karena itu mari Bapak Ibu coba kita mengintrospeksi diri malam hari ini. Kira-kira sudah setiakah kita kepada Tuhan? Kedatangan kita ke gereja bukanlah ukuran bahwa kita sudah setia. Karena kesetiaan kita diukur dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, hari lepas hari. Seberapa kita benar-benar menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Sebab bisa saja kita menempatkan Tuhan sesaat ketika kita di gereja. Setelah itu kita melepaskannya dan menempatkannya di tempat yang tidak sepatutnya. Sebaliknya kita menempatkan yang lain di dalam hati kita. Hal ini adalah pengkhianatan. Mungkin yang kita tempatkan itu bukan sesuatu atau seseorang, melainkan masalah-masalah hidup yang juga bisa menjadi belenggu bagi kita. Karena kita lebih fokus kepada masalah daripada fokus kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya menjadi penolong atau pelindung hidup. Jelas dia penolong kita satu-satunya. Jelas dia pelindung kita satu-satunya. Tetapi jadikanlah dia kekasih hidup satu-satunya. Jadikanlah dia segalanya dalam hidup kita. Ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, sejatinya Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang berkhianat dan mencelakai orang-orang yang kita kasihi. Sebab ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, artinya kita mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang kita cintai. Bisa apa kita melindungi mereka? Ingat, hanya Tuhan dengan lengan kuatnya yang bisa melindungi orang-orang yang kita cintai. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan yang besar. Jangan mengerdikan Tuhan dengan memikirkan terlalu berlebihan masalah-masalah hidup kita. Tidak ada yang bisa menyentuh kita kalau kita menjadi kekasihnya. Kita tidak membutuhkan uang untuk mencintai dia. Tidak butuh pendidikan tinggi, penampilan, atau perawakan. Kita hanya butuh hati yang kita angkat dan berkata, "Aku mencintai Engkau, Bapa di sorga, dan aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku dan segenap kekuatanku." Kita bisa memberikan uang, tenaga, pikiran, dan perasaan kita untuk Tuhan. Tetapi itu ada batasnya. Yang tidak terbatas adalah hati kita. Hati yang kita persembahkan tanpa batas. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menunda. Hari ini kita harus memulai mengobarkan hati kita untuk mencintainya. Bukan demi siapa-siapa, tetapi karena firman-Nya dan demi keselamatan kekal kita. Demi kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita, yang kita tidak akan sia-siakan. Kasih kepada Tuhan harus selalu kita pelihara dan kita jaga. Cinta itu harus dijaga, karena setan mau merebut dengan memberikan pilihan-pilihan lain. Dia akan menawarkan keindahan, kemewahan, kenyamanan, kemakmuran. Dan tidak jarang orang mulai berpaling dan meninggalkan Tuhan. Walau mereka masih Kristen, masih ke gereja, bahkan mungkin jadi pelayan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Tetapi sejatinya Bapak Ibu, mereka sudah berpaling. Mereka tidak mencintai Tuhan seutuhnya atau sepenuhnya. Dan ini melukai perasaan Tuhan. Tuhan berduka, Tuhan terluka, karena mereka tidak menjaga perasaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar,
sejatinya kita mengkhianati dan mencelakai orang-orang yang kita kasih. Demikian kebenaran malam hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kiranya kebenaran ini menghantarkan Bapak Ibu ke peraduan malam. Beristirahatlah di dalam Tuhan, doaku menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati.